Halo, selamat bertemu kembali dengan Burung Legend. Sudah lama tidak upload. Biasanya Bang Jai yang mengupload, tapi sekarang Bang Jai lagi sibuk. Nanti kita akan eh, kembali mengajak Bang Jai untuk sharing-sharing. Baik, melanjutkan yang lalu bahwa ke depan eh, kita akan mengembangkan channel ini untuk berbagi pengetahuan, menghibur gitu ya. Saat ini dengan eh, melanjutkan yang lalu yaitu tentang Anis Merah. Baik, Anis Merah hari ini di video sekarang yang kita akan lakukan pembahasan yaitu terkait dengan ada seekor burung yang menjadi legenda nomor satu di hati saya karena dia begitu menginspirasi orang sehingga banyak pemain burung ingin memelihara Anis Merah. Siapa itu? Yaitu Juventus. Nah, saya menemukan satu saja video itu 12 tahun yang lalu, linknya bisa dilihat di bagian deskripsi gitu ya. Burung ini apa sih kelebihannya, dan sampai sekarang menurut saya dia masih melekat di hati banyak pemirsa atau pecinta burung itu, dan berharap ingin mendapat memelihara atau menampilkan bahkan melombakan menjuarakan burung sehebat Juventus. Cuman videonya ini adalah video tidak di lomba gitu ya. Juventus ini dimiliki oleh Kodai di Lumajang dulu, terkenal karena dia bisa sampai menjuarai itu di event kelas nasional itu tidak cuma sekali, bahkan 3 kali, bisa 4 kali juara satu gitu. Sehingga menginspirasi di zamannya kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, kalau 2014 mungkin gitu ya. Nanti kalau saya salah sebut bisa diingatkan kembali di komentar gitu. Baik, mari kita lihat. Pertama, Juventus ini nomor satu adalah dia bergerak ke kanan kiri dengan gaya doyong. Nah, gini doyong. Ya, mana doyong? Nah, gini doyong. Nah, gini doyong. Nah, gini doyong. Ada juga yang model begini gitu ya. Model begini ini klasik gitu. Kemudian ada yang terbaru lagi bungku udang begini ya, kayak letter C begini, bungku udang ini. Ini doyong. Kekuatan pertama adalah pada kecepatan kanan kiri. Kita perhatikan bahkan dalam hitungan 10 detik dia sampai berapa kali. Dan ini sampai sekarang susah untuk ditemukan kembali burung dengan kecepatan yang konsisten seperti dia. Mari kita lihat. Saya menyalakan stopwatch untuk melihat pada detik ke-10 dia berapa goyangan. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi dalam 10 detik dia bergoyang 14 kali. Coba bayangkan. Dan dia kuat begitu di gantangan. Coba bayangkan, susah menemukan burung seperti ini karena dia gayanya doyong. Itu satu. Sampai sekarang banyak burung yang doyong tetapi juga susah untuk bisa bertahan stabil Juventus. Kelebihan Juventus kedua, coba perhatikan, ini yang susah sekali. Memang dia tidak main dalam penilaian lomba. Nomor satu itu adalah beberapa IO itu karena lomba burung berkicau, maka yang diutamakan adalah suara
Suara itu dikenal volume irama lagu. Jadi kelebihan Juventus ini ya, dia itu mulutnya ini nggak nggak ada jeda gitu. Coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Ini ngetem dia, nah terus bergerak lagi. Nah. Jadi dia nggak pernah, mulutnya nggak pernah diam. Baik, itu apa sih kekurangan dan kelebihan Juventus? Ini yang harus kita perhatikan. Di dalam lomba seringkali kita kalau saya itu penggemar volume gitu. Karena di lomba itu harus suara harus keras supaya terdengar. Tetapi Juventus sendiri menurut saya adalah burung yang volumenya itu menengah. Ya, kalau skala 1 sampai 10 gitu ya. Mungkin beberapa orang gitu ya, atau beberapa burung yang dimiliki pemain itu memiliki volume yang 8, 9. Juventus menurut saya antara mentok itu 7 lah, 7,5 gitu. Skala 1 sampai 10. Jadi dia tidak menengah tetapi dia cukup di atas. Tapi ya 7,5 lah, nggak hebat-hebat banget. Cuman kelebihannya adalah mulutnya nih membawakan lagu. Itu kelemahan volumenya. Kedua, kelemahan Juventus itu adalah buka paruhnya. Buka paruhnya dia nggak hebat. Tetapi kelebihannya dia tuh nggak begini buka paruhnya. Cuman gini terus. Cuman suara terdengar dan nggak kosong. Nggak kemudian habis cicit diam gini. Cicit diam nggak dia. Ya itu yang kelebihannya dia. Jadi kalau kita mencari burung yang sempurna seperti Juventus gitu, tapi volumenya saya nilai Juventus 7,5 ya, volumenya 8 atau 9, ya itu berisiko juga. Kenapa berisiko? Karena burung yang membawakan volume dengan sangat keras, skalanya dari 1 sampai 10 bahkan mungkin 8,5 atau 9 gitu ya, itu cenderung dia tidak bisa tahan lama. Karena apa? Dia lelah membawakan suara yang begitu dahsyat gitu. Jadi kalau mau main aman ya mainlah burung yang volumenya jangan terlalu dahsyat gitu. Karena dia mudah lelah. Biasanya burung volume yang sangat keras itu dia memiliki karakter yang hebat, juga membawakan dengan misalkan getar, badannya itu ngetrok gitu. Kalau Anis merah ada gitu. Atau yang biasanya tidak buka ekor karena volumenya, karena ngeden gitu bahasa Jawanya itu ya. Itu karena ngotot gitu ya, dia sampai buka ekor. Tapi biasanya itu burung volume dengan suara yang keras. Itu kedua. Satu pertama adalah kelemahannya pada volume gitu ya. Kedua adalah paruh, dan ketiga dia bukan burung yang doyong-doyong murni gitu. Dia itu seperti dia kuat karena dia cengkeramannya itu enak, badannya nggak doyong ke depan, tetapi jagraknya itu enak. 3 itu. Dan 4, dia bukan tipikal yang sangat long kanan kiri istilahnya. Kalau di tempat saya itu long kanan kiri. Kalau orang-orang teman-teman saya di Malang itu pangkringannya dipangan, asamnya dimakan gitu ya, atau di beberapa daerah itu kanan kiri itu ya 180 derajat lah itu. Enggak, dia mungkin ya beginilah, segini ya gitu ya, enggak terlalu kayak 180 derajat. Kira-kira itu. Saya ingin juga jika berkenan mohon izin nanti bisa membahas
burung-burung yang lain gitu ya. Pertama, dalam sebuah eh, dunia burung itu ada beberapa hal. Satu, penghobi, kemudian hobi juga dia berkompetisi di lomba. Nah, ketika berkompetisi di lomba dan itu, maka tentu saja kita harus mengenal sistem penilaian. Jadi burung yang harus kita lombakan itu harus memenuhi kriteria-kriteria. Karena burung berkicau pertama adalah volume, tapi karena membawakan lagu di beberapa IO seperti PBI, PNR dan sebagainya, itu ya sedikit perbedaan, tetapi tetap diutamakan adalah irama lagu. Dan kedua adalah ada yang mengatakan itu gaya gitu ya, ada yang mengatakan berikutnya durasi kerja, tapi ada juga yang membagi lagi volume dan irama lagu itu suatu yang berbeda, tapi tidak dibahas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Mohon jika berkenan share dan bisa di like dan subscribe. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.